Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradha shalat li jami'il muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, sudah sepatutnya marilah kita bersama-sama saling berwasiat, saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Sebab dengan berbekal dua, baik itu iman ataupun takwa kita kepadanya, itu adalah bekal kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana di dalam bulan ini ada peristiwa yang sangat luar biasa yang semua umat Islam harus mengerti, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang insya Allah jatuh pada 27 Rajab, bulan Masehinya jatuh pada tanggal 28 Februari insya Allah besok. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali hal-hal yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya ma'asyiral hadirin adalah perintah salat. Yang singkat cerita, setelah beberapa nego, akhirnya salat yang semula mendapatkan 50 waktu dalam satu hari, akhirnya finalnya adalah sholat 5 waktu. Beberapa hal yang harus kita bawahi ma'asyiral hadirin, ibadah-ibadah wajib yang kita laksanakan semuanya adalah perintah dari Allah. Namun untuk yang selain sholat, alurnya adalah Allah memerintahkan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad, seperti puasa, seperti haji, zakat, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Namun tidak dengan sholat. Sholat Allah langsung memanggil Nabi Muhammad dan langsung memerintahkan. Arti dibalik ini semuanya adalah betapa pentingnya sholat, sehingga kita sebagai umat Islam di sini setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Pelaksanaannya 5 waktu itu adalah wajib dan tidak bisa ditawar lagi. Hanya ada 2 pilihan. Apabila tidak mau melaksanakan sholat, maka pilihan yang kedua adalah disolati. Itu adalah pilihannya. Maka tidak heran ketika di penghujung hayat Nabi Muhammad SAW, ketika Allah sebelum memanggil beliau, perkataan terakhir yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah tidak terkait bagaimana proses berlangsungnya keluarganya, bagaimana warisannya. Ucapan terakhir ketika Nabi Muhammad SAW sebelum wafat adalah usikum bis sholat, aku berwasiat kepada kalian, yaitu agar selalu mengerjakan sholat. Itu adalah kata-kata terakhir oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak
dari orang-orang enak dan mudahnya meninggalkan sholat tanpa udzur. Bahkan ma'asyiral hadirin, sholat itu saking wajibnya, apabila tidak bisa berdiri maka dapat dilaksanakan dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, masih dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Apabila tidak bisa berbaring, dilaksanakan dengan cara miring. Tidak bisa miring, dilaksanakan dengan cara isyarat. Apabila masih tidak bisa berisyarat, maka orang itu dianggap sudah tidak bernyawa, dan orang yang tidak bernyawa tepatnya adalah disolati. Karena saking pentingnya sholat, ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan ini sangat banyak sekali. Sehingga Rasulullah SAW beliau sampai bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Pembatas antara seorang muslim atau mukmin dengan orang-orang yang kafir, dengan kekufuran dan juga kesyirikan, itu adalah tentang meninggalkan sholat. Apabila ada seorang muslim yang berani bermain-main dengan sholat, artinya meninggalkan, berani dengan sengaja meninggalkan, berarti dia sudah berani memposisikan dirinya di antara kekufuran dan juga kesyirikan. Arti daripada hadis ini, pembatas antara seorang mukmin dan juga kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kemudian yang lain, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin seorang muslim sudah banyak amalan-amalan soleh yang telah ia lakukan, seperti sedekah, membaca Al-Quran, puasa, haji, dan juga amal soleh yang lain. Namun yang perlu kita garis bawahi, besok di akhirat, ketika kita sudah berada pada fase penghitungan amal pertama kali yang dihitung itu bukan hajinya, bukan puasanya, bukan membaca Al-Qur'annya, bukan taat kita ataupun berbakti kita kepada kedua orang tua, melainkan yang dihitung pertama kali itu adalah sholat seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza sholahat sholaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihitung besok di hari kiamat itu adalah salatnya seorang hamba. Idza sholahat, apabila salatnya itu benar, sholaha sa'iru amalihi, maka seluruh amalnya, amal soleh yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap benar. Wa idza fasadat, dan apabila sholatnya ini rusak, maka amalan-amalan yang lain itu juga dianggap rusak. Bayangkan ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut di sini adalah berbuat baik kepada sesama manusia sudah, haji sudah, puasa sudah, sedekah sudah, membaca Al-Quran sudah, namun sholat 5 waktu masih bermain-main. Karena sekali lagi, kesimpulan daripada hadis ini adalah yang pertama kali dihisab sholat, apabila sholatnya baik semuanya dianggap baik, dan sebaliknya apabila sholatnya rusak semuanya dianggap rusak. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimanakah dosa meninggalkan sholat? Jika seseorang sudah pernah membunuh, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dosanya itu adalah bagaikan membunuh semua manusia di atas muka bumi ini. Artinya membunuh itu dosanya sangat besar, ma'asyiral hadirin. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana dosa zina, dosanya sangat besar, dan zina masuk kategori kabair ataupun dosa besar. Membunuh, berzina, keduanya adalah perbuatan dengan dosa yang sangat besar. Namun meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar daripada membunuh dan berbuat zina, ma'asyiral hadirin. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, man hafadha ala sholat, barang siapa yang menjaga sholat, kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka jaminan bagi para mereka-mereka yang menjaga sholat, besok di akhirat itu sholat akan menjadikan dirinya memancarkan cahaya sehingga Nabi Muhammad dapat mengenal dia. Kemudian yang kedua, wa najatan wa burhanan, dia juga akan memiliki bukti ataupun tiket besok ketika di akhirat. Kalau saya sudah melaksanakan sholat,
baburhanan wa najatan, dan dia juga mendapatkan keselamatan lantaran ia menjaga sholat. Lantas sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, lam takun lahu nuron, maka ia tidak pernah dari wajahnya itu memancarkan cahaya, wala burhanan, dan ia tidak memiliki bukti besok di hari kiamat, wala najatan, dan ia tidak selamat pula. Wa kana fi yaumil kiamati, ketika ia besok di hari kiamat akan dikumpulkan ma'a Qarun, ma'a Fir'aun, ma'a Haman, dan juga Ubay bin Khalaf, orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Nasibnya di hari kiamat besok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan dengan Fir'aun, akan dikumpulkan dengan Qarun, akan dikumpulkan dengan Haman. Haman adalah menterinya Fir'aun, dan juga dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ini adalah musuh Rasulullah SAW yang berkali-kali berniat, bahkan sudah mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya sekali lagi kita tidak menginginkan menjadi orang yang bangkrut, karena sholat yang akan dihisab pertama kali apabila sholatnya baik dan semuanya dianggap menjadi baik. Tentunya di akhirat besok kita ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, kedua orang tua kita, para ulama, para syuhada. Maka apabila kita menginginkan itu, konsekuensinya harus menjaga sholat 5 waktu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga sekelumit khutbah ini menjadikan diri kita semakin tersadar begitu wajibnya sholat 5 waktu dalam keadaan apapun tidak dapat ditinggalkan. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki cahaya, mendapatkan bukti dan keselamatan di hari kiamat besok. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasyada'id wasuyuf al mukhtalifah wal bihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.